Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70, selengkapnya telah bergabung bersama kami mantan Komisioner KPU RI, sekaligus Direktur Network for Democracy and Electoral atau NEDGRID, Hadar Nafis Gumai. Kami juga mengundang Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan masih kami coba untuk menghubungi. Tapi kita ke Pak Hadar dulu. Selamat pagi, Pak Hadar Nafis. Selamat pagi Mas Jason, kabar baik ya? Kabar baik, tapi tentunya tetap terus mengawal di situasi seperti ini. Pak Hadar begini, tapi ketika rame-rame kemarin ada statement yang diungkapkan oleh KPU, kami akan menindaklanjuti. Nah, saya ingin garis bawahi, maksudnya menindaklanjuti ini apa? Artinya nanti akan tetap menggunakan putusan MK atau mungkin masih ada celah-celah untuk bisa diubah atau seperti apa sebenarnya kalau Anda melihat dari statement KPU yang disampaikan kemarin? Kalau menindaklanjuti titik, ya itu bisa bercabang-cabang ya, bahwa mengikuti putusan MK atau merubah putusan MK dengan menambah bunyi atau value pengaturan baru, itu juga menindaklanjuti. Tetapi yang saya tangkap sebetulnya menindaklanjuti itu juga menyebutkan bahwa akan sesuai atau mengikuti putusan MK. Dan juga dua putusan tersebut disampaikan begitu, nomor 60 dan 70. Nah, jadi kalau seperti itu, maka ya seharusnya kalau ya tidak boleh lagi berbohong itu seharusnya karena sudah menyatakan, walaupun itu pernyataan lisan ya. Atau kita bisa lihat juga dokumen press release mereka, dan itu memuat sebetulnya akan mengambil atau menyelaraskan seperti putusan Mahkamah Konstitusi di dalam perubahan PKPU-nya. Itu yang saya tangkap sampai saat ini. Pak Hadar, tapi kalau di situasi seperti ini, mungkin nggak? Kan nanti kan tanggal Senin pekan depan atau tanggal 26 itu kan DPR akan bertemu nantinya dengan KPU. Mungkin tidak pembahasan yang dibalik kemarin oleh DPR itu kemudian dibawa dalam konsultasi yang akan dilakukan pada hari Senin besok? Sangat mungkin. Jadi kita tidak tahu. Ini kan baru pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak. Pihak-pihak utamanya itu kan KPU sendiri, DPR, pihak pemerintah yang ikut juga di dalam proses konsultasi, dan juga sebetulnya dua penyelenggara pemilu lain, Bawaslu dan DKPP. Itu adalah pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses konsultasi dan bisa menyampaikan pandangannya. Nanti kemudian keluar kesimpulan dari konsultasi tersebut. Kemudian yang kedua, hari ini sebetulnya mulai hari ini, besok, dan sampai Senin, itu berlangsung pertemuan konsinyering namanya. Itu adalah membahas secara rinci draft-draft peraturan. Jadi memang draft peraturan yang dibahas itu tidak hanya mengenai pencalonan ini, tetapi juga ada dana kampanye dan seterusnya gitu, dan peraturan Bawaslu. Nah, sangat mungkin juga pada forum-forum yang berlangsung mulai hari ini yang istilahnya konsinyering itu juga akan dibahas gitu. Nah, makanya kita kita punya info akan mereka lakukan apa gitu ya. Tetapi kita tidak bisa juga yakin betul atau melepaskan proses ini, ya sudah kita percaya begitu. Karena apa yang terjadi sebelumnya itu bisa bolak-balik dikatakan A yang dilakukan B. Baik, lalu kalau menurut sepengalaman Anda begitu Pak Hadar, kalau situasinya memang sudah seperti ini, idealnya apa yang harus kemudian dilakukan KPU agar kemudian tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik? Saya kira yang pertama, KPU yang punya tugas utama berdasarkan konstitusi loh, sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai lembaga yang mandiri. Nah, ini yang harus mereka pegang betul. Sekalipun kemudian pihak DPR atau pihak pemerintah masih mau mendesakkan bahwa usia itu bisa ditetapkan berdasarkan waktu pelantikan misalnya, bahwa tidak hanya berdasarkan persentase perolehan suara, tetapi perolehan kursi yang selama ini berlaku masih tetap dilakukan. Jadi artinya akan berbeda dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah,
dalam rangka menghadapi itu, seharusnya KPU bisa mengambil sikapnya sendiri. Jadi, oke, itu adalah hasil konsultasi, tetapi jangan lupa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 di tahun 2017 yang saya dan kawan-kawan waktu itu menggugatnya. Konsultasi itu adalah wajib, tetapi hasilnya itu tidak mengikat penyelenggara. Jadi KPU haruslah mengambil posisi sebagai lembaga yang mandiri, mendengarkan masukan, tetapi keputusannya haruslah diambil sendiri. Dan itu dijalankan sesuai janji KPU yang sudah dikeluarkan kemarin ya. Kira-kira begitu sebetulnya Baik, yang harus Pak Hadar, berarti saya diambil mau tegaskan. sikapnya. Ya, Ya. berarti saya mau tegaskan, hari Senin besok itu konsultasi, seyogyanya Ya. harusnya itu hanya tinggal Ya. ketok palu saja ya, secara formil ya PKPU-nya ya berarti. Ya sebetulnya demikian, apalagi bisa demikian, apalagi Pak Doli Kurnia juga sudah mengatakan kan, saya dengar di media-media, ya prinsipnya itu nanti tinggal ketok saja, kita akan ikuti, kita akan terima, kira-kira begitu kan. Tetapi kan kita sudah tahu juga di dalam proses konsultasi itu ya adalah gitu, namanya juga lembaga politik, kemudian dia punya agenda macam-macam gitu. Nah, nanti kita tunggu kesimpulannya apa. Nah, berdasarkan kesimpulan sudah dikeluarkan, ya KPU yang harus menetapkan. Kalau itu berbeda dari yang diisi dari putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 60 maupun 70-nya, maka KPU ya harus jalan dengan putusannya sendiri. KPU adalah lembaga mandiri. Dan ini adalah momen yang sangat penting dan sangat strategis buat KPU untuk menunjukkan kembali kepada kita semua, mereka adalah lembaga yang memang bisa mengambil keputusan sendiri atas keyakinan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, jadi harusnya begitu. Nah, kemudian bisa saja ini tidak berlangsung, misalnya katakan konsultasi hari Senin itu. Ya, bisa saja kan ada gerakan politik sana sini begitu kan. Nah, KPU itu menurut hemat saya bisa saja menetapkan sendiri. Konsultasi sudah dijalankan tetapi tidak tuntas atau ditunda-tunda tidak tuntas karena ini untuk keperluan pelaksanaan pendaftaran mulai tanggal 27 sampai 29. Lagi-lagi, KPU adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu ini, harus kualitasnya baik, demokratis, adil, dan seterusnya. Maka KPU bisa menetapkan bahwa kemudian ada pihak-pihak, termasuk DPR, tidak setuju dengan apa yang ditetapkan oleh KPU. Jangan lupa, pihak-pihak tersebut bisa menggugat ke Mahkamah Agung, nggak apa-apa, itu memang demikian prosedurnya gitu. Tetapi dalam rangka pendaftaran, KPU sudah punya PKPU yang mereka tetapkan sendiri. Kalau toh ini juga tidak mungkin karena penetapan itu harus diundangkan dan seterusnya yang terkait dengan pihak pemerintah. Karena sesuatu hal itu tidak berjalan misalnya. KPU bisa mengerjakan tugasnya tanpa merubah peraturan juga menurut hemat saya. Dan ini sebetulnya sudah di-backup oleh Mahkamah Konstitusi juga di dalam putusan sengketa presiden pemilihan presiden yang lalu. Jadi yang terpenting dia menjalankan seperti apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa harus terganggu karena jadwal atau karena situasi lain. Jadi pedoman itu bisa digunakan langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Mas Jason. Baik, artinya walaupun kemungkinan misalnya Senin pun tidak jadi ada konsultasi atau pertemuan, bahkan KPU punya kewenangan untuk bisa menentukan begitu. Berbicara soal teknisnya, Pak Hadar, saya juga mengutip wawancara Anda di sejumlah media, Anda bilang bahwa konsultasi yang dilakukan KPU dengan DPR dan pemerintah itu bahkan bisa berupa masukan tertulis. Bisa, menurut saya bisa. Kita pernah lakukan kok, di masa saya pernah dilakukan, di masa Mas Arief Budiman di periode 2017-2022 juga sudah dilakukan. Karena kan kita tidak bisa bekerja itu yang dibutuhkan, tetapi kemudian pihak lain yang memang terlibat di dalamnya
sedang reses, ada jadwal lain, dan seterusnya, atau ada perhitungan politik yang akhirnya memang sengaja menunda-nunda gitu. Nah, bisa dilakukan menurut hemat saya. Jadi, dan itu pernah dilakukan. Kirimkan saja surat, ini draftnya, mohon masukan. Ya, kalau ada masukan kita perhatikan, kalau memang sesuai diikuti, kalau tidak, tidak usah diikuti. Kalau tidak dijawab suratnya, toh kita sudah mengirimkan suratnya begitu. Nah, jadi prosedur ini sebetulnya sesuatu yang bisa saja dijalankan. Sekali lagi, yang terpenting ada substansinya itu harus bisa kita terapkan. Jangan sampai gara-gara substansi penting, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, itu tertunda karena prosedur atau karena urusan administrasinya. Nah, itu yang menurut hemat saya harus pastikan bisa dijalankan dan semua itu ada di tangan KPU RI kita. Baik, Pak Haidar, juga kita melihat waktu yang sudah sangat mepet sampai dengan tanggal 27 Agustus nanti. Artinya kan ini sangat cepat begitu ya waktunya ya. Anda melihat kapan jadinya PKPU ini harus benar-benar disahkan? Karena draftnya sudah masuk tanggal 21 dan nanti konsultasinya tanggal 26. Ya, jadi menurut hemat saya, oke lah, kalau memang KPU memilih jalan, ya mereka kan sampaikan juga, dan ini kan sebenarnya juga direspon melalui surat resmi, bahkan KPU sudah mengirim surat untuk permohonan konsultasi, draft terakhir sudah disampaikan, kemudian sudah dijawab oleh juga dengan surat undangan untuk RDP konsultasi oleh DPR RI, gitu ya. Oke lah, dijalankan gitu. Tetapi seperti tadi, kalau itu buntu dan seterusnya, KPU bisa jalan sendiri. Nah, jadi hari Senin itu sekarang harus sudah diantisipasi karena sesudah ditetapkan itu ada istilahnya penomoran, ada istilahnya sinkronisasi yang akan melibatkan Kemenkumham. Nah, itu harus dikomunikasikan dari sekarang. Sehingga pada hari itu sudah keluar nomornya dan kemudian dicek sama Kemenkumham dan kemudian dikeluarkan berita acarakan di lembaran negara. Nah, dan dasar itulah yang kemudian bisa digunakan untuk pendaftaran mulai 27 sampai tanggal 29. Dan ini saya ingin menginformasikan dan saya kira memang Ketua KPU juga menyampaikan di dalam press conference-nya kemarin bahwa mereka kemarin akan mengeluarkan nota dinas untuk KPU daerah. Tentu kita pahami ini adalah pilkada. Pendaftaran dilakukan oleh KPU di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tadi malam saya sudah mendapatkan nota dinas tersebut dan setelah saya baca memuat betul bahwa meminta KPU daerah di dalam mengumumkan mulai hari ini sampai hari Minggu itu bahwa syarat-syarat, tentu dua hal yang paling penting, syarat-syarat yang mengenai persentase putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan suara dan juga mengenai patokan atau kapan batas waktu minimal itu harus terpenuhi, yaitu pada saat penetapan pasangan calon. Poin-poin itu sudah dimasukkan dan sudah dikirim ke seluruh KPU daerah. Saya juga membaca dokumennya. Nah, jadi mulai hari ini pengumuman itu seharusnya mereka sudah menyampaikan. Nah, ini indikasi baik, artinya kalau mereka sudah menyampaikan, tentu kan akan lebih sulit juga kalau ada upaya-upaya untuk membalikkan gitu ya, prakteknya begitu, walaupun bisa saja terbalik lagi nanti gitu ya. Tetapi itu adalah instruksi mereka kepada KPU daerah untuk mengumumkan dengan memuat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus menjadi substansinya. Begitu Mas Jason. Artinya kita juga mendesak, menyuarakan agar kemudian PKPU ini bisa segera diketuk palu dalam tanda kutip begitu ya, dan diimplementasikan agar nantinya pilkada bisa berjalan dengan konstitusional. Terima kasih mantan Komisioner KPU RI sekaligus Direktur Network for Democracy and Electoral atau NetGrid, Haidar Nafis Gumai telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.